Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1289 sampai tahun 1291. Meskipun Kevin Ye telah meninggalkan kota langit selama beberapa hari, apa yang terjadi di kota langit tidak dapat lepas dari pandangan Kevin Ye, terutama urusan Howard Zhang. Sebenarnya, Howard Zhang tidak segila yang dikatakan Liu Ming, tetapi hatinya sulit dipecahkan. Kevin Ye pernah berada di tahap ini, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan manusia, dan dia telah mengalami kerja keras di negeri dongeng. Dia secara alami melihat beberapa hal lebih teliti daripada Howard Zhang, dan dia juga memiliki lebih sedikit belenggu. Saat ini, kota langit sangat sunyi, seperti kota yang telah tertidur lelap. Suara langkah kaki Kevin Ye sangat ringan, perlahan, di lantai 2 kota langit. Adapun Michael Liu, dia berdiri di lantai bawah dengan pandangan aneh pada Lin Sailing dan Kexin yang baru tiba. Tampaknya banyak hal yang tidak dapat dipahami. Secara bertahap selangkah demi selangkah, Liu Ming maju untuk menarik Lin Sailing ke satu sisi, dan kemudian bertanya dengan aneh, Lin Sailing, kalian berdua, sebelumnya tahu. Ya, Kexin dan aku sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Lin Sailing sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Michael Liu. Dia hanya menjawab sendiri. Namun Michael Liu terus bertanya, kakak iparku membawanya kembali. Apakah kamu tidak marah sama sekali? Lin Sailing terkejut, lalu terkikik, mengapa aku harus marah, aku terlalu senang untuk melakukannya. Kemudian Lin Sailing meninggalkan Michael Liu dan kembali ke UGD. Dia memegang tangan UGD dan berkata, Kexin, aku akan membawamu menemui Ling Yu. Jika kamu adalah mereka, mereka akan sangat senang melihatmu. UGD segera tertawa dan berkata, baiklah, aku hanya ingin bertemu dengan saudara perempuanku. Setelah berbicara, kedua saudara perempuan itu melesat keluar dari udara tipis dan menghilang di taman kota langit, hanya menyisakan Michael Liu. Seorang sosok yang tidak dapat memahami pikirannya berkata, ini benar-benar aneh. Cara kakak iparku mengendalikan putrinya terlalu cerdik. Jelas sekali bahwa mereka adalah dua kekasih yang bersaing, dan mereka akur satu sama lain seperti saudara perempuan. Itu hanya hantu. Sambil berbicara, Michael Liu menatap kosong ke lantai atas kota langit, lalu berjalan menuju kamar Howard Zhang. Saat ini, di pintu kamar Howard Zhang, Lao Ba Lin Hai berdiri dengan tenang, merokok. Ekspresi wajahnya agak suram dan tidak pasti. Tampaknya dia khawatir dengan Howard Zhang di dalam kamar. Melihat Kevin Ye naik ke atas, Lao Ba Lin Hai buru-buru mematikan puntung rokok di tangannya, lalu dengan hormat berkata, Tuan, apakah Anda sudah kembali? Kevin Ye hanya bersikap anggun, lalu melirik ke pintu yang tertutup, Haozi masih di dalam. Lin Hai berkata, baiklah, selama 3 hari ini, dia mengurung diri di kamarnya. Mungkin dia datang dari Lingnan Zhangjiakou beberapa hari yang lalu. Kejadian ini sedikit memengaruhi suasana hatinya. Saat dia mengatakan ini, Lin Hai kembali menunjukkan ekspresi khawatir, aku khawatir dia akan marah dan melakukan hal-hal bodoh. Kevin Ye melambaikan tangannya dan terkekeh, tidak, Haozi teguh dalam pikirannya. Dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Mungkin dia hanya tidak bisa memikirkannya. Sambil berkata, Kevin Ye menatap dalam-dalam ke Lin Hai, kamu juga tidak tidur selama beberapa hari, istirahatlah dulu, beri aku yang baik-baik. Meskipun Lin Hai masih khawatir tentang keselamatan Howard Zhang, dia tidak berani menentang maksud Kevin Ye. Dia berbalik dengan tergesa-gesa. Saat ini, Kevin Ye berdiri di depan pintu Howard Zhang dan tidak bermaksud mengetuk. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum aneh dan berjalan menuju kamar Howard Zhang. Lin Hai dapat melihat dengan jelas bahwa Kevin Ye hari ini tidak membutuhkan cara apapun. Seluruh orang itu pun menerobos pintu di depannya, lalu langsung masuk ke kamar Howard Zhang. Ketika Lin Hai merasa kagum dengan cara Kevin Ye, dia pun mendesah pada dirinya sendiri, Haozi, aku sangat berharap kamu akan segera tercerahkan. Jangan pedulikan perkataan duniawi ini. Setelah itu, Lin Hai pun bergegas turun ke bawah. Namun, ketika Lin Hai turun ke bawah, dia baru saja bertemu dengan Michael Liu yang naik ke atas. Keduanya bertemu satu sama lain, dan Liu Ming berkata, Lao Ba, bagaimana dengan saudara iparku dan Haozi? Semua ada di dalam kamar. Lin Hai menjawab dengan jujur. Katakanlah dua orang seperti ini untuk saling bahu-membahu dan berlalu, tidak ada lagi kata-kata. Itu juga ironis. Di kota langit, Lao Ba Lin Hai dan Howard Zhang memiliki hubungan terbaik. Adapun Michael Liu dan Lin Hai, hubungannya biasa saja. Mungkin Lin Hai dan Howard Zhang memiliki nasib yang sama, jadi mereka memiliki perasaan simpati seperti ini. Pada saat ini, di kamar Howard Zhang, langkah Kevin Ye sangat ringan, dia sudah berjalan ke kepala tempat tidur, melihat Howard Zhang duduk bersila di tempat tidur, Kevin Ye tidak membuka mulutnya. Karena saat ini, Howard Zhang tidak murung dan mengeluh seperti yang dibayangkan Kevin Ye.
Sebaliknya, dia berlatih seni bela diri dengan lutut bersilang. Kekuatan pembunuh yang kuat dari klan penyihir melonjak keluar dari tubuh Howard Zhang, dan otot-ototnya mulai menunjukkan keadaan yang meledak-ledak. Cahaya yang menyilaukan dengan sedikit napas pembunuh, dorongan gila, membuat orang merasakan ledakan ketakutan. Wusong lantai 5, haha, bocah ini, aku masih khawatir padanya, tetapi aku tidak menyangka dia berlatih di sini dengan santai dan puas. Sepertinya aku sangat bijaksana. Wusong diserahkan kepada Howard Zhang oleh Kevin Ye sendiri. Meskipun itu hanya metode pelatihan paling dasar dari kebangsaan Wu kuno, itu juga merupakan keterampilan yang benar-benar mengerikan di dunia. Saat ini, napas Howard Zhang melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, urat emas muncul. Urat emas itu dimulai dari titik akupuntur Baihui di kepala Howard Zhang dan meluas ke titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Tampaknya menakutkan. Namun, urat emas itu tumbuh liar, dan tidak ada artinya untuk berhenti sama sekali. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Howard Zhang mulai menunjukkan kulit keemasan. Adegan ini yang dilihat Kevin Ye adalah ledakan cara aneh yang bagus, tubuh emas. Hehe, tampaknya anak ini benar-benar bahan untuk berlatih keterampilan wushu. Dalam waktu singkat kurang dari setahun, kita dapat menyempurnakan Wusong ke tingkat tubuh emas, dan kemudian ke atas, yaitu, keabadian, tingkat tertinggi Wusong. Namun, Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa sementara dia merasa puas dan diam-diam senang, seluruh momentum tubuh Howard Zhang tiba-tiba berubah. Matanya, yang telah tertutup, tiba-tiba terbuka dengan darah merah. Dia tidak bisa berhenti berkata, bunuh, 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 aku ingin membunuh kalian semua, aku ingin membunuh kalian semua. Napas membunuh yang gila itu bergelombang demi gelombang, naik dan berteriak. Namun, melihat pemandangan ini, Kevin Ye menghela nafas tak berdaya dan berkata, sepertinya bagaimanapun juga, masih sulit untuk menyamakan artinya. Bagaimanapun, aku khawatir tidak ada yang akan memiliki pengalaman baik seperti ini. Setelah itu, Kevin Ye mengulurkan sedikit, dan aura kacau langsung memasuki tubuh Howard Zhang. Tiba-tiba, gelombang pembunuhan gila itu menghilang, dan bahkan mata merah darah Howard Zhang berangsur-angsur mereda. Bab 1290. Sejak mengikuti Kevin Ye, Howard Zhang telah mencapai prestasi yang luar biasa dan mengalami banyak ujian hidup dan mati, tetapi bagaimanapun juga dia masih seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Ini tidak dapat dibandingkan dengan Kevin Ye dalam hal apapun. Tubuh Kevin Ye berusia 18 tahun, tetapi dia tidak tahu berapa banyak musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang telah digambarkan dalam hatinya. Itu adalah monster tua setingkat abu dari negeri dongeng. Jika dia memiliki satu putaran pikiran, Howard Zhang secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Kevin Ye. Meskipun Howard Zhang hari ini menekan kebencian dan kemarahan di hatinya dengan latihannya, kebencian dan kemarahan telah berakar di dalam hatinya, dan penindasan saja tidak dapat memainkan peran apapun. Jika Anda ingin membuka simpul hati Howard Zhang sepenuhnya, itu hanya pengerukan. Sejak zaman kuno, itu selalu lebih efektif daripada pemblokiran. Namun, Howard Zhang juga sangat beruntung. Dengan sedikit kemarahan di dadanya, dia meledak dan menyadari lapisan kelima Wusong. Meskipun seni bela diri Wushu terutama berfokus pada latihan fisik, pembunuhan adalah tema utamanya. Jika bukan karena perasaan ini di dalam hatinya, Howard Zhang takut pencapaian tubuh emas ini akan memakan waktu lama. Aura dari ujung jari Kevin Ye membuat lintai Howard Zhang segera menjadi jelas. Secara khusus, pembunuhan yang panas dan sulit disembunyikan di dalam hatinya dihilangkan dalam napas dingin ini. Mata merah darah perlahan menjadi normal, mata hitam perlahan terbuka, mendongak. Howard Zhang tersenyum pahit dan berkata, Saudara Ye, apakah kamu kembali? Kevin Ye tersenyum lembut, ya, aku kembali, jika aku tidak datang lagi saat ini, aku khawatir kamu akan dirasuki oleh iblis. Maaf, Saudara Ye. Howard Zhang perlahan menundukkan kepalanya, seolah-olah seorang anak telah melakukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, Kevin Ye, dengan senyum di wajahnya, duduk di hadapan Howard Zhang, satu dunia, dua saudara. Tidak biasa mengatakan itu. Namun, saya tetap harus memberi selamat kepada Anda karena berhasil menembus level kelima Wusong. Mulai sekarang, apakah itu umur panjang atau kultivasi Anda dapat melangkah lebih jauh. Jika Anda dapat menembus keabadian di masa depan, Anda akan menjadi abadi di seluruh dunia. Jika Howard Zhang mendengar Kevin Ye berkata demikian, dia akan melompat kegirangan. Namun, Howard Zhang hari ini tampaknya berpikir bahwa dia tidak ada di sini. Dia hanya berteriak panjang dan diam. Melihat ekspresi Howard Zhang, Kevin Ye akhirnya berkata, kenapa, itu masih karena Zhang Zaolong tidak bahagia di dalam hatinya. Howard Zhang tidak menyembunyikannya. Dia mengangguk dan berkata, ya. Setelah itu, Howard Zhang menatap Kevin Ye dan berkata, Saudara Ye, saya ingat Anda mengatakan kepada saya malam itu bahwa takdir sudah ditakdirkan, dan pilihan ada di tangan Anda sendiri. Meskipun saya mengerti artinya, terlalu sulit untuk membuat pilihan.
Kevin Ye agak mengerti suasana hati Howard Zhang. Sambil tersenyum tipis lagi, Kevin Ye berkata, memilih hal semacam ini memang misterius dan misterius. Kalau kamu bilang sulit, kalau kamu bilang tidak sulit, ya tidak sulit. Terakhir, itu tergantung hatimu. Hatiku. Howard Zhang tidak mengerti. Setelah itu, Kevin Ye mengangkat kepalanya dan bertanya, bisakah kamu bertanya lagi pada Ye Hao? Kevin Ye mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kamu dan saudaraku tidak ada yang perlu dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Kemudian Kevin Ye berdiri, menghadap jendela dan melihat ke kejauhan, apakah kamu ingin bertanya padaku tentang masalah antara keluarga Ye dan aku? Howard Zhang menundukkan kepalanya. Yah, dia tidak merasa aneh. Lagi pula, di depan Kevin Ye, dia tidak bisa menyembunyikan pikiran-pikiran hati-hati ini. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Kevin Ye mirip dengan Howard Zhang. Ketika Howard Zhang bertemu Kevin Ye masih orang bodoh yang dibenci oleh orang lain. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Adik perempuannya dan ibunya semuanya dibawa pergi oleh keluarga Ye. Dapat dikatakan bahwa dia kesepian, tidak sebaik sekarang. Kemudian, dengan pertumbuhan Kevin Ye, beberapa orang di keluarga Ye mulai khawatir. Di dalam dan di luar kota langit, Yulong Wei Ye mencoba membunuh Kevin Ye berulang kali. Betapa miripnya situasi ini dengan dirinya saat ini, tetapi Kevin Ye tampaknya tidak pernah terjerat. Sebaliknya, dia berjalan dengan lancar. Howard Zhang sekarang ingin tahu bagaimana Kevin Ye melakukannya saat itu. Berbicara lagi dalam diam, suara Howard Zhang sedikit serak, Kakak Ye, aku ingat hal yang sama terjadi padamu beberapa bulan yang lalu. Aku ingin tahu apakah kau terjerat, apakah kau... Sebelum kata-kata Howard Zhang selesai, Kevin Ye segera melihat kembali ke Howard Zhang dan berkata, terjerat. Haozi, aku tidak akan pernah terjerat dengan mereka yang ingin membunuhku. Saat ini, Kevin Ye menatap Howard Zhang dan berkata, dan Haozi, kau harus ingat bahwa kau bukan lagi orang biasa. Kau memiliki umur panjang yang tak terbatas dan kekuatan yang kuat, tetapi hatimu tidak cukup kuat. Haozi, izinkan aku bertanya padamu, apa yang kau sesali dan apa yang kau keluhkan? Pertanyaan Kevin Ye membuat Howard Zhang merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah kau mengeluh tentang kurangnya kasih sayang ayahmu padamu, atau apakah kau membenci saudaramu karena telah membunuhmu? Aku. Howard Zhang ragu-ragu. Bahkan dia sendiri bertanya pada dirinya sendiri, ya, apa yang membuatku marah? Namun, sebelum Howard Zhang membuka mulutnya, Kevin Ye menjawab sendiri untuk Howard Zhang, biarkan aku katakan padamu, kebencianmu, pikiranmu sulit untuk diratakan, dari awal hingga akhir, itu adalah kekecewaan keluarga Zhang di Lingnan. Sebagai anak haram, kamu, seperti aku, tidak pernah diperlakukan dengan adil dalam keluarga, jadi kamu marah, kamu tidak puas, kamu membenci mereka, dan kamu tidak peduli dengan hubungan keluarga. Tapi Haozi, jangan lupa bahwa kamu bukanlah orang yang dibantai di asrama sekolah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat menghancurkan keluarga Zhang Lingnan sepenuhnya dalam semalam. Dengan cara ini, kamu harus memandang rendah keluarga Zhang, karena kamu bukan orang biasa di hadapan mereka, kamu dapat mengendalikan nasib mereka kapan saja. Jika kamu dapat mencapai keadaan pikiran ini, maka semua kebencian dan dendam di hatimu akan hilang. Bagaimanapun, seorang raksasa tidak akan berdebat dengan sekelompok semut pengganggu. Kata-kata Kevin Ye memang ada benarnya, tetapi ini kebenaran adalah miliknya sendiri. Bagaimanapun, tidak semua orang di dunia berasal dari negeri dongeng seperti dia, dan tidak semua orang dapat melihat ikatan darah dengan begitu mudah. Dalam keadaan linglung dan ragu-ragu sejenak, Howard Zhang mengangkat kepalanya lagi, menatap Kevin Ye dan berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang, saudara Ye? Apa yang harus dilakukan? Kevin Ye mencibir dan mencibir, masih dikatakan sebelumnya bahwa nasibnya sudah ditakdirkan, pilihannya adalah milikmu sendiri. Dengan hatimu, kamu dapat memilih bagaimana kamu ingin memilih, ketika Zhang Zaolong adalah orang asing. Bagaimanapun, dalam 18 tahun hidupmu, dia tidak pernah memiliki hubungan persaudaraan denganmu. Bab 1291. Meskipun kata-kata Kevin Ye dan Howard Zhang terdengar sangat tegas, namun itu bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, dalam kehidupan Howard Zhang, Lingnan Zhang Jia tidak memberinya kehangatan keluarga. Zhang Zaolong dan Howard Zhang tidak pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dari awal hingga akhir, Howard Zhang hanyalah anak haram dari keluarga Zhang, anak haram yang rendah hati. Sekarang, untuk menggantikan Howard Zhang, Zhang Zaolong bersedia menggunakan pengawal naga hitam untuk membunuh Howard Zhang. Tampaknya keluarga Zhao itu tidak memberikan apapun kepada Howard Zhang kecuali kehidupan ini. Namun sekarang semua keengganan dan kebencian di hati Howard Zhang hanya karena dia mundur lagi, dan pihak lain sebenarnya mengejarnya dan bunuh diri sampai ke Linhai. Saya khawatir saya tidak tahan lagi. Namun untungnya, Howard Zhang saat ini memiliki pencerahan dari Kevin Ye dan ditemani oleh Michael Liu, dan tidak membiarkan pikirannya tenggelam dalam kegelapan.
Tenang, saat ini, wajah Howard Zhang tampak sangat tenang. Namun, pada saat ini, Kevin Ye tiba-tiba tertawa dan berkata, lepaskan semua kekesalan di hati, jangan selalu mengingat keluarga Zhang Lingnan. Kamu hanya perlu mengingat bahwa kamu adalah Howard Zhang. Adapun sisanya, itu semua tidak penting. Setelah terdiam sejenak, Kevin Ye melanjutkan, tentu saja, jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku dapat memberimu beberapa saran. Atas saran Kevin Ye, Howard Zhang secara alami berpendidikan tinggi dan berkata, saran apa? Kevin Ye berkata dengan senyum malas, menghadapi keluarga Zhang Lingnan, kamu memiliki 3 cara untuk ditempuh. Ketiga jalan ini semuanya berdasarkan pikiranmu sendiri. Cara pertama ini, jika kamu benar-benar membenci ketidakadilan keluarga Zhang kepadamu, dan orang yang memberimu hidup tanpa mempedulikan hidup dan matimu, maka kamu dapat membunuh keluarga Zhang dengan kultivasimu saat ini, dan membantai keluarga Zhang menjadi seekor anjing dan seekor ayam. Tanpa keluarga Zhang, semua masalah akan hilang. Membunuh keluarga Zhang. Howard Zhang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Atas jawaban Howard Zhang, Kevin Ye tahu tersenyum senang. Dia tahu bahwa Howard Zhang memiliki sifat yang murni dan baik dan tidak akan melakukan pembunuhan berdarah seperti itu. Karena kita tidak bisa, maka yang kedua adalah mengganti Zhang Zaolong sebagai kepala keluarga berikutnya. Bukankah Zhang Zaolong takut kamu akan mengancam posisinya di Zhangjia? Kamu harus melakukannya. Dengan kekuatanmu, sekarang berdirilah di depan orang-orang Zhangjia dan ayahmu. Jika ayahmu tidak terlalu bodoh, dia pasti akan memilihmu sebagai penggantinya. Lagi pula, lebih baik membiarkan seorang sosok yang telah mencapai prestasi bawaannya menjadi tuan rumah daripada memilih orang yang tidak berguna. Pada saat itu, jika kamu adalah kepala keluarga, maka semua masalah ini tidak akan ada lagi. Atas saran kedua Kevin Ye, Howard Zhang tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan berkata, ini mungkin, tetapi aku khawatir aku tidak bisa menjadi kepala keluarga sama sekali. Haozi, percayalah pada dirimu sendiri. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk mengendalikan keluarga. Setidaknya dalam hal tindakan, itu adalah hal yang sangat sederhana. Howard Zhang bingung dan berkata, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga. Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu, kamu bisa mengikuti jalanku. Kamu bisa memilih untuk tidak memulai atau menghubungi keluarga Zhang. Kamu adalah kamu, Howard Zhang, yang berada di atas keluarga Zhang. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah mereka dan meremehkan posisi pemilik rumah, tetapi mereka tidak akan pernah menoleransi orang-orang yang berani menantangmu. Bunuh satu demi satu sampai mereka tidak berani memprovokasimu lagi. Memang, apa yang dikatakan Kevin Ye adalah apa yang telah dia lakukan. Pada awalnya, keluarga Ye begitu sombong sehingga mereka berulang kali datang ke kota langit untuk mencari masalah Kevin Ye. Sayangnya, orang-orang ini tidak pernah kembali. Sekarang, keluarga Ye tidak lagi berani mengirim orang untuk datang, Kevin Ye juga sangat bersih, dan ini didasarkan pada kekuatan tertinggi. Hanya ketika kekuatanmu sendiri sepenuhnya lebih unggul dari sebuah keluarga, kamu dapat mengabaikan keluarga dan menjadi dirimu sendiri. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Howard Zhang menganggukkan kepalanya, aku mengerti. Terima kasih, saudara Ye. Sebenarnya, Kevin Ye tahu bahwa Howard Zhang sama sekali tidak mengerti maksudnya, tetapi sekarang Howard Zhang setidaknya tidak akan terus terjerat dalam genangan air keluarga Zhang di Lingnan, yang sudah cukup bagi Kevin Ye. Dengan senyum tipis, Kevin Ye menepuk bahu Howard Zhang dan berkata, baiklah, karena kamu ingin mengerti, jangan duduk di kamar dan memanggil Lao Liu. Kalian berdua akan pergi ke ruang pelatihan bersamaku. Howard Zhang berkata dengan dingin, ruang latihan. Setelah mengatakannya, wajah Howard Zhang langsung menjadi sedih, kakak Ye, masih tidak mau, kamu baru saja kembali untuk membawa kami berlatih tangan, kami, bahkan jika kami bergandengan tangan juga mengalahkanmu, kamu bisa melakukannya dengan baik, biarkan aku dan Lao Liu pergi. Melihat wajah keras Howard Zhang, Kevin Ye dengan cepat meludah, lihatlah penampilanmu yang tidak menjanjikan. Bagaimanapun, kamu telah memasuki lantai 5 Wusong. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai. Howard Zhang menundukkan kepalanya dan bergumam, tentu saja berani dengan orang lain. Siapa yang berani dengan orang mesum sepertimu? Meskipun Howard Zhang menyebut Kevin Ye mesum, Kevin Ye tidak marah ketika dia datang. Dia hanya memberi Howard Zhang kastanye goreng dengan gula dan berkata, baiklah, jangan tinta. Aku tidak berlatih denganmu. Jika ada sesuatu yang baik untuk dicari, apakah kamu akan datang? Ketika Howard Zhang mendengar bahwa ada hal yang baik, matanya mulai mekar dengan cahaya keemasan, hal-hal baik. Apa hal yang baik? Jelas saat ini, Howard Zhang benar-benar kembali normal, tidak lagi dalam emosi yang gelap. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat bahkan ketika dia mendengar kabar baik. Kevin Ye menunjuk Howard Zhang dan berkata sambil tersenyum, lihatlah penampilanmu. Melepaskan kesulitan dan terus maju adalah hal yang biasa ketika melihat hal-hal baik.
Ketika Kevin Ye mengatakan ini, Howard Zhang segera tersenyum dan kemudian menundukkan kepalanya karena malu. Namun, Kevin Ye tidak peduli dan menoleh ke arah Howard Zhang dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Jangan menulis lagi." Howard Zhang segera menemukan gaun untuk dikenakan di tubuhnya, dan kemudian mengikuti Kevin Ye keluar dari pintu. Namun, begitu pintu kamar terbuka, mereka melihat Michael Liu berdiri di pintu rumah. Howard Zhang segera bercanda, "Saya berkata Lao Liu, kapan Anda bisa mengubah cacat di kaki tembok?" Michael Liu segera membalas, siapa yang mendengarkan tembok? Selain itu, apa yang kalian berdua harus dengarkan? Saya ingin mendengarkan sudut gadis kecil itu. Namun, Michael Liu mengatakan ini, sambil menyanjung Kevin Ye, dia berkata, "Kakak ipar, saya mendengar bahwa Anda memiliki hal-hal baik untuk mencari saya. Hal baik apa yang kamu lakukan?" Melihat Liu Ming melewati sepasang penampilan murahan yang buruk ini, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap dingin. Dan Howard Zhang di sisi lain berkata, "Kamu Liu tua, kamu tidak mendengarkan tembok. Sekarang kamu tidak melawan dirimu sendiri. Lihat apa yang akan kulakukan padamu." Howard Zhang tidak samar-samar. Dia hanya menyingsingkan lengan bajunya.